Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk kepada materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang kondisi masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Nah, kenapa Ibu menampilkan peta Jazirah Arab atau Semenanjung Arabia? Karena Makkah itu letaknya terdapat di Semenanjung Arabia atau Jazirah Arab. Jadi kalian harus mengetahui letak geografis dari Semenanjung Arabia. Nah, Semenanjung Arabia ini sendiri terletak di Asia Barat Daya. Jadi di Asia Barat Daya. Nah, kemudian di sana itu hanya terdapat pasir yang gersang dan tandus atau gurun, dan ketika musim hujan itu hanya terdapat lembah-lembah yang digenangi air atau disebut juga dengan oase. Untuk perbatasan wilayah Arabia itu sendiri, di sebelah timur itu ada yang namanya Teluk Persia dan juga Teluk Oman, dan kemudian di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Lautan India. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Teluk Aqobah dan Palestina. Selanjutnya ada kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, pada dasarnya orang Arab atau orang Makkah itu terdiri dari dua bangsa, yaitu yang pertama itu ada bangsa Baidah atau mereka yang sudah punah. Kemudian yang kedua itu ada bangsa Bagiyah. Nah, Bagiyah ini terbagi lagi menjadi bangsa Arab Aribah dan Musta'ribah. Bangsa Arab Aribah ini adalah mereka atau orang-orang yang berpenduduk asli atau memiliki darah asli Arab. Nah, sedangkan yang bangsa Arab Musta'ribah ini adalah mereka yang sudah bercampur dengan orang asing. Maksudnya itu kalau pada zaman sekarang itu seperti percampuran atau blasteran gitu loh. Jadi orang Arab sudah bercampur dengan orang pendatang yang namanya itu Musta'ribah. Dari sekian banyaknya bangsa-bangsa tadi, nah terbagi lagilah menjadi dua, yaitu yang pertama ada penduduk Badui dan yang kedua ada penduduk Hadari. Nah, penduduk Badui itu siapa? Penduduk Badui itu adalah mereka yang tinggal di pedalaman padang pasir dan gurun yang tandus dan sedikit sekali airnya. Nah, mereka ini hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena mereka itu mencari sumber makanan dan mata pencarian. Nah, ketika mereka berhenti di suatu tempat dan menemukan makanan, kemudian ketika makanan itu sudah habis, maka mereka mencari lagi ke tempat lain. Nah, sehingga mereka itu kebanyakan suka berburu dan beternak. Kemudian yang kedua adalah penduduk Hadari. Penduduk Hadari ini adalah mereka yang tinggal di daerah laut. Hujan turun teratur di sana dan tanahnya itu lumayan subur. Nah, mereka itu tinggal secara menetap atau mukim. Mereka sudah tahu tentang tata cara bercocok tanam atau pertanian dan juga berdagang. Jadi kalau seperti masa sekarang itu istilahnya kalau penduduk Hadari itu adalah penduduk kota, sedangkan penduduk Baduy itu adalah mereka yang tinggal di kabupaten, seperti itu. Nah, kemudian watak masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Nah, jadi watak mereka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah watak positif dan yang kedua adalah watak negatif. Nah, watak positif ini apa saja? Watak positifnya itu yang pertama adalah mereka dermawan dan sangat menghormati tamu. Kenapa kok dibilang begitu? Karena pada saat itu ketika ada seorang bertamu di rumah mereka, mereka akan menjamu mereka dengan banyak sekali makanan gitu loh, sampai-sampai mereka itu akan memotong atau menyembelihkan unta hanya untuk tamu itu. Maka dari itu mereka dikatakan dermawan dan sangat menghormati tamu, karena dermawan di sana itu merupakan suatu simbol atau bentuk kemuliaan. Kemudian yang kedua itu mereka sangat pemberani dan setia kepada kawannya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ketika mereka di sana itu hidupnya bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan dipimpin oleh seorang amir di sana. Nah, ketika mereka bergabung kepada suatu suku atau kabilah, otomatis mereka itu akan menganggap ini loh keluargaku. Nah, suku-suku itu keluarga mereka gitu loh, tanpa melihat nasab. Meskipun mereka tidak ada
jalur persaudaraan gitu, tapi mereka menganggap bahwa suku itu adalah keluargaku karena sudah terikat dan bergabung di suatu suku itu. Nah, kemudian watak negatifnya apa? Nah, watak negatifnya itu banyak sekali gitu loh. Makanya dari itu pada masa ini disebut dengan masa jahiliyah atau masa dimana buruknya moral mereka. Nah, watak negatif yang pertama adalah gemar berperang. Nah, jadi kan mereka hidupnya bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Jadi apabila ada perselisihan sedikit maka akan memicu timbulnya peperangan. Kemudian mereka itu sangat angkuh dan sombong. Kenapa dibilang seperti itu? Karena apa ya? Ya mereka itu suka mengagungkan kelompok mereka sendiri-sendiri begitu loh. Terus yang ketiga, mereka pemabuk dan juga berjudi. Jadi sebelum datangnya Islam itu kan belum ada larangan tentang haramnya khamar. Jadi mereka suka bermabuk-mabukan dan berjudi. Kemudian yang terakhir itu mereka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup karena mereka beranggapan kalau perempuan itu tidak ada harganya gitu loh. Apabila mereka membesarkan anak perempuan itu sangat rugi dan tidak bisa diandalkan begitu. Jadi mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nah, kemudian pada saat itu juga masih sering terjadi yang namanya perbudakan begitu. Kemudian ada kepercayaan bangsa Arab atau Makkah sebelum datangnya Islam. Nah, jadi kepercayaan orang-orang Makkah sebelum datangnya Islam, mereka itu mayoritas menyembah berhala atau agama paganisme. Kemudian mereka juga menyembah api atau agama Zoroaster, kemudian juga menyembah bintang dan bulan dan masih banyak lagi. Nah, kenapa mayoritas di sana itu kok menyembah berhala? Karena dalam suatu cerita itu dikatakan bahwa ada salah seorang tokoh kafir Quraisy bernama Amr bin Lu'ay setelah singgah dari suatu kota dan melihat bahwa orang-orang itu menyembah berhala, maka dia berinisiatif ingin memberikan berhala itu sebagai hadiah dan diletakkan di Ka'bah. Nah, setelah selang berapa lama ternyata patung itu dijadikan sembahan di kota Ka'bah itu, dan di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Nah, setiap kabilah yang memiliki berhala sendiri-sendiri itu tergantung terhadap persepsi mereka tentang Tuhannya. Jadi suatu kabilah itu membuat berhala sendiri dan tergantung dengan persepsi mereka sendiri begitu. Nah, contohnya berhala yang paling besar itu adalah Hubal yang terbuat dari batu akik merah.